Sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat tabel pada HTML. Langsung aja saya akan membuatnya di halaman kontak karena masih sepi di sana. Langsung untuk membuat tabel kita butuh tag table tentunya. Lalu semua datanya akan berada di antara tag table ini. Setiap baris kita mulai dengan tag tr, singkatan dari table row yang artinya baris, dan jangan lupa ditutup tiap barisnya. Sesuai kebutuhan, misalnya teman-teman mau punya 2 kolom, untuk kolomnya kita menggunakan td, yaitu table data, dan setiap table datanya harus kita tutup langsung. Misalnya data pertama, yaitu pojok kiri paling atas, akan kita isi dengan nama murid, lalu td-nya akan kita tulis kota asal untuk yang kedua. Jadi anggap ini adalah list dari muridnya. Dan untuk baris berikutnya, jadi kalau kita save dulu, kita lihat dulu sebelum terlalu jauh, kita udah punya table di sini. Teman-teman lihat nggak ada barisnya karena kita belum menambahkan satu atribut yang penting di bagian tabelnya, yaitu border. Jadi kalau teman-teman mau ada barisnya otomatis, tinggal ditambahkan border, lalu sama dengan nilainya, berapa ketebalannya. Untuk defaultnya saya kasih 1 di sini. Jadi kita otomatis punya kotak-kotaknya. Lanjut lagi, kita akan mengisi datanya, berarti kita butuh baris berikutnya, di mana list berikutnya berisi namanya atau kontennya. Yang pertama Hilman, kota asalnya Makassar. Dan begitu juga dengan baris berikutnya harus menggunakan tr karena dia adalah baris row. nd, dia dari Pangkep misalnya. Teman-teman lihat di sini, nama murid, kota asal. Jadi silahkan ditambahkan berapapun yang teman-teman mau. Kita akan lanjut di bagian berikutnya, yaitu untuk membedakan bagian pertama, biasanya orang menggunakan table head. Jadi bukan data, tapi kita akan menggunakan table head, yaitu dengan mengganti huruf D-nya menjadi H. Karena dia adalah judul, jadi kita secara semantik bisa membedakan mana kontennya, mana judulnya. Teman-teman lihat dia akan otomatis berhuruf tebal kalau dia ada pada TH ini. Kalau teman-teman mau nambahin informasi lain, misalnya keterangan table ini apa, bisa menggunakan tag P biasa di sini, atau kita menggunakan tag caption. Tag caption harus langsung digunakan setelah table. Tulisannya tinggal di antaranya. Seperti ini, kita lihat ini adalah caption dari table kita tadi. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada HTML, selain membuat table untuk menampilkan beberapa data, kita juga bisa membuat list. Saya akan tulis komentar, list pada HTML. List sendiri ada 3 di HTML. Yang pertama adalah unordered list atau list yang tidak berurutan. Penggunaannya dengan menggunakan tag ul seperti ini, pakai tanda penutup. Dan listnya berada di antaranya, selalu dimulai dengan tag li dan ditutup. Misalnya ini adalah list dari nama-namanya juga. Saya akan tulis Hilman, lalu yang berikutnya adalah Andy. Kita lihat hasilnya. Hasil unordered list seperti ini, jadi listnya nggak berurutan, dia secara default atau standarnya menggunakan titik seperti ini. Sekali lagi, semua tampilan HTML bisa kita ubah pada CSS. Jadi sabar, karena di HTML kita hanya belajar membuat strukturnya aja, belum menghias. Lanjut lagi, ada list yang lain, masih dengan data yang sama. List yang kedua namanya ordered list atau list yang berurutan. Bedanya, secara otomatis ordered list ini akan diberikan nomor oleh HTML. Ada banyak pilihan nomor, bisa menggunakan Romawi misalnya, bisa menggunakan alfabet, dan lain-lain.
Itu dua list pertama. Kita masuk yang terakhir, yaitu data list, di mana kita mulai dengan DD seperti ini. Bedanya sendiri, DL maksud saya. Bedanya sendiri, data list ini cukup jarang digunakan dan dia digunakannya ketika listnya ini punya deskripsi masing-masing. Untuk teks biasanya kita menggunakan DT, singkatan dari data term. Misalnya Hilman ini kita mau kasih keterangan, keterangannya kita tulis di bagian DD-nya. Langsung setelah DT, kita menulis DD atau data description. User pertama sekolah coding. Dan kita buat berikutnya untuk Andy. Bisa ditebak user kedua sekolah coding. Jadi tergantung apa yang mau dijelaskan. Ini dia tampilannya, listnya seperti ini, lalu dia akan memberi jarak untuk deskripsinya. Saya rangkum lagi, ada beberapa cara untuk membuat list pada HTML. Yang pertama UL atau unordered list. Unordered list artinya listnya tidak berurutan. Yang kedua adalah OL, ordered list, listnya berurutan. Yang ketiga adalah data list untuk kalau ada deskripsinya. Untuk ordered list dan unordered list, kita selalu menggunakan tag li untuk menampilkan daftar dari listnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Di sini saya udah buka website w3schools.com. Ini sumber yang sangat-sangat saya rekomendasikan kalau teman-teman mau belajar mandiri atau mau ngeliat list tag, daftar tag, atau konten-konten lain, sangat-sangat lengkap. Ada 3 hal yang mau kita pelajari di sini, yaitu karakter set, symbols, dan juga entities. Yang pertama, char set ini. Char set ini adalah standar karakter atau huruf-huruf, simbol-simbol, atau angka yang mau kita gunakan pada halaman HTML kita. Kita harus ngasih tahu browsernya. Sangat simple, pada HTML5 kita tinggal menggunakan meta char set sama dengan UTF-8 seperti ini. Peletakannya sendiri ada pada tag head. Kita udah belajar kalau tag head ini gunanya berisi informasi-informasi yang tidak terlihat. Silahkan di paste di halaman mana aja yang mau kita pakai. Saya kembali fokus di halaman kontak.html ini. Itu yang pertama, char set. Kita akan lompat ke entities. Entities ini ada simbol-simbol yang nggak ada di keyboard kita dan juga simbol-simbol yang udah ke booking atau dipakai oleh HTML. Kita tahu kalau kita mau buat tag misalnya, ketika membuat garis miring dia nganggap itu tag, makanya kita perlu menggunakan entities ini. Entities sendiri selalu dimulai dengan tanda dan diakhiri dengan titik koma. Yang berbeda adalah kontennya sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan. Misalnya saya mau nampilin spasi di sini, karena pada HTML sebanyak apapun spasi yang kita gunakan, kalau kita lihat di halaman browsernya tidak ada perbedaan. Jadi spasi sama sekali nggak ngaruh pada text editor. Untuk itu kita punya entities di mana dan nbsp titik koma mewakili non-breaking space atau spasi kosong seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ada jarak, tinggal menggunakan nbsp ini sesuai berapa jarak yang mau kita gunakan. Kalau kita lihat sekarang kita punya jaraknya seperti ini. Jadi silahkan dipakai sesuai kebutuhannya. Saya akan pakai spasinya setelah H2 ini agar ada jarak di sini. Dan kita akan lihat contoh lain kalau teman-teman mau pakai simbol copyright misalnya, tinggal menggunakan dan copy titik koma. Bagian entity number juga boleh digunakan, ini alternatif. Teman-teman bisa pakai entity name atau entity number. Kita pakainya di bagian akhirnya. Saya akan buat tag P di sini. Dan untuk hak cipta atau copyright, sekolah coding. Otomatis kita akan punya tanda copyright seperti ini di website kita. Itu tadi tentang entities. Teman-teman bisa lihat listnya sekali lagi di W3Schools atau sumber-sumber lain. Tidak ada masalah. Kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu simbol entities. Mirip dengan
entities sebelumnya. Simbol-simbol yang nggak ada di keyboard kita bisa kita ambil juga dari entities ini. Silahkan dilihat daftarnya di sini. Teman-teman bisa nyari di Google juga, tinggal ketik HTML symbols, akan sangat banyak yang bisa kita pakai. Itu dia, semoga jelas tentang charset, entities, dan juga simbol pada HTML. Sampai jumpa. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form pada HTML. Anggap di halaman kontak HTML ini kita membolehkan user untuk mengirim pesan. Tentu fungsinya belum bisa kita buat di sini, tapi hanya tampilannya saja. Langsung aja kita tulis komentar agar lebih rapi. Membuat form. Untuk membuat form sendiri, tag-nya cukup jelas, yaitu tag form, butuh tag pembuka dan juga penutup. Ada dua field yang akan kita buat sekarang. Yang pertama adalah field text, biasanya digunakan untuk inputnya yang kecil-kecil seperti memasukkan nama misalnya. Input type text sendiri nggak butuh yang namanya tag penutup, jadi cukup seperti ini. Kalau kita pindah ke browser, kita udah bisa lihat sudah ada box kecil di sini. Ini adalah input type text kita. Lanjut lagi. Kita akan melihat bagaimana kalau user butuh memasukkan sesuatu yang lebih banyak, memasukkan pesan atau menulis biodata misalnya. Untuk itu kita butuh yang namanya text area. Text area butuh tag penutup seperti ini. Kita lihat ini input type text biasa dan ini adalah input text area. Dia ukurannya lebih besar dan bisa diisi beberapa baris. Kita kasih jarak agar tidak bertabrakan. Kita udah belajar untuk memberi jarak adalah tag break atau BR. Saya akan beri 2 jarak di sini agar ada space kosong di antaranya. Teks areanya masih terlalu kecil menurut saya. Ada 2 atribut sama seperti height dan width pada gambar, tapi kali ini adalah colors dan juga rows. Silahkan isi sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya mau ada 7 kolom, maka tinggal pilih 7. Lalu rows-nya atau barisnya kita bisa isi, terbalik, rows yang ke bawahnya kita isi 7. Calls-nya kira-kira ada berapa karakter, saya isi 100, hasilnya melebar seperti ini. Kalau teman-teman mau menyediakan teks sebelumnya, jadi sudah ada teks petunjuk. Nama atributnya adalah placeholder. Misalnya ini untuk nama user, kita bisa menulis seperti ini. Teman-teman akan lihat sudah ada teks nama user sebelumnya. Jadi usernya tahu apa yang akan diisi. Kalau mau teks langsung yang bisa diedit, maka untuk teks area bisa ditulis di antara tagnya ini. Misalnya saya tulis pesan saya adalah ... Kita bisa lihat sudah ada teks sebelumnya. Perbedaannya kalau placeholder, dia hanya seperti background aja. Kalau kita klik, maka kita harus nulis dari awal. Tapi kalau ini nilainya, maka kita bisa klik di mana aja dan lanjut menuliskan. Untuk menulis nilai pada input type text, kita menuliskannya dengan atribut value. Otomatis kalau value-nya sudah ada, maka placeholder tidak akan terlihat lagi. Kita buktikan nama Anda. Maka yang akan terlihat sekarang adalah nama Anda dan user harus klik di sini. Saya akan kembalikan seperti ini. Saya rasa cukup itu dulu. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Form kita belum begitu rapi. Untuk itu mari kita rapikan. Dan kita akan juga mengenal tag label. Langsung aja kita kasih jarak antara input type text dan text areanya. Lalu kita akan menggunakan yang namanya label. Label ini adalah teks di luar boxnya yang kita gunakan untuk memasangkan agar lebih rapi. Kita akan menulis nama di sini. Dan kalau kita lihat sekarang, kita punya teks di sebelahnya. Begitu juga kalau kita menuliskan label untuk teks area, saya akan tulis pesan.
Jadi sekarang masing-masing lebih jelas. Untuk tambahan, label punya atribut for yang gunanya ketika user klik di bagian teksnya ini, maka dia akan sama efeknya seperti kita klik di sini, di mana user bisa mulai menulis. Untuk itu kita harus memasangkan atribut for ini dengan satu atribut baru, yaitu ID. Atribut ID sendiri sangat umum digunakan, tidak terbatas hanya pada input type text saja. Tapi gunanya kali ini, ID-nya bukan untuk menghias, tapi memasangkannya dengan labelnya. Label for-nya saya kasih namanya adalah nama. Begitu juga dengan ID-nya harus sama dengan for-nya. Jadi kalau saya memberikan nama underscore user, maka di bagian ID-nya juga harus nama underscore user. Saya refresh. Sekarang teman-teman lihat kalau saya klik di bagian nama, maka box-nya ini akan terpilih dan kita bisa mulai menulis. Itu dia kegunaan dari label tadi. Kita akan gunakan yang sama dengan bagian pesan. Saya akan beri nama pesan user dan atributnya ingat ID, pesan underscore user, dan kita bisa melakukan hal yang sama di sini. Itu dia. Jadi secara default input type text dia akan stylenya inline atau satu baris. Untuk memberi jarak kita pisahkan dengan BR tag break ini, dan untuk mengatur agar lebih rapi ada teks yang user bisa lihat, kita bisa menggunakan label, dan untuk memasangkan label dengan inputnya kita menggunakan atribut for pada label dan atribut ID pada inputnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.